Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat. Semoga wargi-wargi tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun wargi-wargi berada. Mungkin wargi-wargi sekarang sedang melakukan aktivitas atau sedang merasakan kepenatan di kota dengan berbagai macam aktivitas dan rutinitas pekerjaan. Nah, coba wargi sekali-kali datang ke desa kalau ada waktu, mencoba mengunjungi alam, ngopi di alam, atau sekedar makan bersama di alam. Wargi, hari ini saya ada di sebuah tempat yang memiliki pemandangannya yang sangat bagus, indah, semilir angin yang begitu memanjakan diri saya saat ini sama kameramen. Saya ada di Desa Wanasari, atau tepatnya di Kampung Pamengpek, Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Tempatnya dahsyat untuk sekedar ngopi di alam. Kebetulan ada saung yang sangat enak sekali, bersih, rapih, dan asik untuk menikmati ngopi di alam. Saya mencoba mengunjungi keponakan saya, adik saya, yang kebetulan mendapatkan jodoh orang sini, sehingga kami berkunjung dan kebetulan beliau punya sawah, punya saung yang cukup asik. Jadi judulnya sekarang ngopi di saung sawah, ngopi di alam di saung sawah. Sebelum nunggu kopi wargi, kita ngobrol-ngobrol. Coba lihat, mungkin kopinya sudah matang. Nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Sekarang karena kebetulan airnya sudah mendidih, sudah matang. Coba kita untuk seduh kopi dulu. Yang pasti wargi, anginnya, tempatnya ini sangat benar-benar asik. Mungkin wargi-wargi yang dulu tinggal di desa, apalagi yang seusia saya, sekarang ada di kota, mungkin wargi kangen. Dan saya cukup mewakili memori wargi-wargi waktu kecil. Karena kan dulu, ya mungkin wargi-wargi yang seusia saya tinggal di desa, saung sawah ini bagian daripada tempat yang kita rindu untuk dikunjungi. Habis sekolah kita kalau ini main ke sawah. Apalagi kalau bulan puasa ya wargi ya. Bulan puasa kita berkunjung ke sawah kan gitu. Nah, anginnya saking besarnya nih. Anginnya saking besarnya sehingga samak saja, tikar saja itu kalau sampai kena angin. Ini kan indah wargi ya dulu ya, kita main ke sawah, main di saung sawah sambil ngabuburit gitu, ngabuberang lah kalau kata orang Sunda mah. Jadi tempat atau saung sawah ini tempat kita berkunjung dulu waktu anak-anak. Apalagi kalau musim ini ya, musim sedang membajak sawah, kita ikut bermain lumpur, makan bareng sama orang tua kita. Pokoknya ini bagian yang pasti dirindu oleh wargi-wargi yang sekarang sudah ada di kota. Tapi sekali-kali wargi mainlah ke kampung, main kembali ke desa kita, dan kita aktivitas di saung sawah. Nah, liwat ngopi, sekedar ngobrol-ngobrol. Ya nanti kalau sudah PPKM beres gitu, boleh wargi-wargi pulang dulu lah ya, untuk mencoba mengunjungi saung sawah. Oke wargi, kayaknya sudah matang nih airnya. Kita padamkan dulu apinya. Kita seduh dulu kopinya ya, biar lebih asik ngobrolnya. Oke wargi, udah matang nih kopinya. Anginnya benar-benar asik, seolah-olah angin ingin ikut ngopi bersama saya di sini. Kebetulan tidak ada Om Ukus sekarang, nggak ikut lagi karena memang ada sebuah pekerjaan. Karena Om Ukus sedang merintis usaha baru. Mudah-mudahan sukses. Tetap semangat ya Om ya.
suatu saat nanti kita bisa gabung lagi untuk ngobrol-ngobrol dan ngopi di alam. Kita coba seruput kopinya dulu. Wanginya tetap masih wangi kopi yang seperti biasanya, tidak terkontaminasi dengan wangi atau bau polusi yang mengganggu dan nakal. Dan seperti biasa, tidak terganggu dengan bau parfum yang binal. Bismillah. Mantap wargi. Aduh, subhanallah. Ini angin nih, angin sama kopinya ini yang buat dahsyat. Kameramen silahkan ngopi dulu. Walaupun tidak gabung, mumpung masih hangat, nikmat banget kopinya. Subhanallah wargi, alhamdulillah. Benar. Kalau kita merenungi daripada sebuah firman Allah, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Subhanallah wargi, sebuah nikmat yang Allah berikan kepada saya wabil khusus. Nikmat sehat, jasmani dan rohani, nikmat alam yang memberikan sebuah sensasi, suasana, panorama yang sangat-sangat nikmat. Subhanallah. Maka jangan rusak alam wargi, jangan rusak alam. Biarkan alam tumbuh. Jangan ganggu alam. Jangan, benar-benar memberikan sebuah kenikmatan. Subhanallah. Subhanallah. Allah benar-benar Rahman. Allah benar-benar sayang kepada kita. Sayang kalau kita membuat sebuah kerusakan di alam yang telah Allah ciptakan ini. Wargi, coba kita seruput kopinya lagi. Seruput maut, bismillah. Subhanallah. Jangan ada satu tetes pun yang jatuh dari celah bibir kita. Saking nikmatnya kopi di alam ini. Kopi di saung sawah ini. Nanti setelah PPKM, warga ada waktu libur di kota, main ya. Main ke kampung. Saya tidak punya orang tua sudah meninggal semua. Adalah saudara, adik, siapapun kunjungi saja. Sempatkan. Nikmati suasana alam di pedesaan. Subhanallah. Dahsyat, nikmat wargi. Cukup akan merefresh kembali hati kita, jiwa kita, otak kita setelah kita mungkin dengan segala permasalahan di kota ya, masalah pekerjaan dan lain sebagainya, bisnis dan sebagainya. Coba ngopi di alam, sekedar bercengkrama dengan rekan-rekan lama yang orang daerah atau orang kampung yang sekarang sudah ada di kota. Sambil reunian lah dengan teman-teman sepermainan dulu ya. Ini nikmatnya ngopi di saung sawah ini. Jadi wargi, saung sawah ini tempatnya sederhana. Tidak megah, tidak seindah rumah wargi-wargi. Tidak bertingkat juga, tidak banyak fasilitas. Tapi wargi, bagi petani yang setelah lelah bekerja, setelah banyak mencucurkan keringatnya, masuk ke saung sambil membuka bekal dari rumah atau datang anu nganteran ya, gitu, yang menghantarkan makanan, entah istri atau siapapun, itu dimakan di saung ini akan terasa lebih nikmat. Ya mungkin habis lelah bekerja juga ya, tapi ada kenikmatan tersendiri. Tadi saya ngobrol dengan petani, dengan yang punya saung ini, beda katanya. Memang betul, waktu saya kecil pun ikut membajak sawah dengan orang tua saya dulu, memang lain gitu.
ada perbedaan lah, makanya lebih nikmat. Walaupun makannya sederhana. Begitu wargi asiknya maka saung ini. Tempatnya sederhana, tidak megah, tidak indah, tidak, tapi cukup memberikan kenyamanan untuk seorang petani yang setelah lelah bekerja. Mungkin kayaknya kita juga harus begitu ya wargi ya, belajar dari saung ini. Walaupun kita punya ilmu terbatas, tidak sehebat orang lain, kita punya pengetahuan yang minim, tapi ketika kita bisa menerima orang dengan adab kita, dengan budi pekerti kita, dengan keramahan kita, saya yakin akan cukup memberikan rasa asik, rasa nyaman, rasa indah bagi mereka yang datang ke kita sekedar untuk curhat, ngobrol, mengungkapkan permasalahannya. Tapi kita dengan ramahnya, dengan ridhonya, ya kalau ikhlas mungkin hubungannya kita dengan Allah ya tidak kita bisa ungkapkan. Yang pasti dengan keramahan kita, dengan keridhoan kita menerima mereka, ngobrol. Kalau memang kita ada sedikit ilmu untuk bisa memecahkan permasalahan, kita pecahkan, kita kasih solusi, kayaknya akan cukup nyaman buat orang lain. Yang ketika mereka lelah dengan permasalahannya, wah, galau banget, galau setengah mati lah kan gitu, datang ke kita, walaupun kita sederhana, tidak disuguhi apapun lah, hanya sekedar kopi secangkir atau makanan ala kadarnya, pengetahuan kita juga minim, tempat yang disinggahi oleh rekan sahabat kita juga tidak bagus. Tapi kalau kita menerima dengan baik, hati kita ridho, insya Allah akan cukup memberikan kenyamanan, akan cukup memberikan rasa asik kepada mereka. Karena kan lebih, kata orang bijak itu lebih baik orang yang punya sedikit ilmu tapi punya adab, ketimbang orang yang punya banyak ilmu tapi tidak beradab. Nah jadi saya yakin kalau memang kita dengan adab kita tadi, dengan keramahan kita, walaupun minim pengetahuan, mereka akan nyaman. Ya seperti saung ini kan tempatnya tidak gimana gitu, biasa-biasa aja, bahkan sangat sederhana, tapi kita petani yang singgah di saung ini sungguh sangat benar-benar asik, nyaman, tenang rasanya pembawaannya ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan, tapi bukan berarti kita harus berhenti belajar, tetap aja terus belajar. Hanya sekarang jangan minder untuk membantu orang. Jangan menolak ketika orang lain mau curhat, ketika orang lain mau mengemukakan permasalahannya atau sekedar ngobrol-ngobrol. Terima saja dengan rasa kedamaian hati kita, dengan kasih kita, dengan cinta kita, dengan sayang kita kepada mereka. Ya, insya Allah mereka nyaman, insya Allah mereka nyaman, insya Allah mereka asik. Dan yang paling penting, kita dengan cara seperti itu akan lebih banyak teman, akan dirindu oleh teman. Kan kata Sayyidina Ali, orang yang paling rugi itu adalah orang yang setiap harinya satu persatu temannya meninggalkan kita. Itu orang yang paling rugi kata Sayyidina Ali. Jadi bukan orang yang bangkrut usahanya, bangkrut dagangnya, bukan. Orang yang paling rugi itu setiap hari satu persatu temannya meninggalkan dia atau meninggalkan kita. Itu yang paling rugi. Kenapa? Ya kita introspeksi diri. Ada apa dalam jiwa kita, ada apa dalam hati kita, ada apa dalam perilaku kita, ada apa dalam sikap kita. Mungkin ada yang salah. Ya, tidak mungkin kok orang nyaman tidak mau bersahabat dengan kita, berteman dengan kita. Seperti halnya kita sekarang.
Kalau saung ini tidak asik, kalau saung ini tidak nyaman untuk dijadikan tempat beristirahat, nggak bakalan saya jauh-jauh dari Subang datang ke Purwakarta hanya sekedar ingin ngopi di saung ini. Nggak bakalan. Saya yakin itu. Ya, jadi ayo sahabat, tetap semangat, tetap sehat, tetap memiliki harapan yang kuat, keyakinan yang kuat, karena sukses bukan diperuntukkan buat orang pintar, bukan diperuntukkan buat orang kaya, tapi sukses diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki keyakinan untuk sukses. Oke, terima kasih. Ada salam rindu dari alam. Kunjungi alam dan tetap bersahabat dengan alam. Nikmati sensasi ngopi di alam. Salam buat wargi semua di mana saja berada. Buat orang Bandung, orang Purwakarta, orang Majalengka, orang Karawang, orang Kuningan, orang mana lagi kameramen? Orang Tangerang, ya, yang sering berkunjung dan menonton Pinanjung Channel 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.